Selamat malam teman-teman, saya Eka Apriliani. Kali ini saya akan membahas komunikasi politik biografi seorang Profesor Dr. Bakhrudin Yusuf Habibie. Masa kecil Habibie, nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Bakhrudin Yusuf Habibie. Ia dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Pada masa kecil Habibie dilalui bersama-sama saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Riwayat pendidikan B. J. Habibie. Karena kemauan untuk belajar, Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran perjalanan eksakta, yang merupakan salah satu keistimewaan B. J. Habibie. Ia menjadi sosok favorit di sekolahnya. Karena kecerdasannya, setelah tamat di SMA Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Ia tidak sampai selesai di sana karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Pada waktu itu, pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas di Indonesia untuk bersekolah di luar negeri, menimba ilmu di sana. Habibie adalah rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang cerdas secara khusus dikirim ke berbagai negara. Habibie kemudian memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen Asian Technics School atau RWTH. Sejak awal Habibie hanya tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno ketika itu. Dari situlah muncul perusahaan-perusahaan strategis pada PT PAL dan salah satunya adalah IPTN. Ketika sampai di Jerman, Habibie sudah bertekad bersungguh-sungguh dan harus sukses dengan mengingat jeripayah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, tahun 1955 di Asen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau dan swasta daripada teman-teman yang lain. Habibie saat di Jerman. Habibie diketahui beliau mendapat gelar Diploma Ing dari Technics Hochschule Jerman tahun 1960 dengan predikat cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyur, beliau mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Peran Habibie di Talbot sebagai salah satu insinyur yang mendesain struktur rangka kereta api. Setelah itu beliau melanjutkan studinya untuk gelar doktor di Technische Hochschule di Fakultät für Maschinen Essen. Kemudian Habibie menikah pada tahun 1962 dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya makin keras. Di pagi-pagi sekali Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Istri Nyonya Hasri Ainun Habibie harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju untuk menghemat kebutuhan hidup keluarga. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Dr. Ingenieur dengan nilai summa cum laude sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenwesen Essen. Rumus faktor Habibie. Rumus yang ditemukan oleh Habibie dinamai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang, sehingga dijuluki sebagai Mr. Crack. Rumus faktor Habibie merupakan salah satu prestasi B. J. Habibie yang paling terkenal pada tahun 1967. Ia menjadi profesor kehormatan, guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Penghargaan B. J. Habibie. Kejeniusan dan prestasi inilah yang mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional. Di antaranya penghargaan Habibie adalah Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt
lembaga penerbangan angkasa luar di Jerman, The Royal Aeronautical Society London di Inggris, The Royal Swiss Academy of Engineering Sciences di Swedia, The Académie Nationale des Arts et des Sciences di Prancis, The US Academy of Engineering di Amerika Serikat. Sementara itu, penghargaan bergensi yang pernah diraih Habibie diantaranya Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. B.J. Habibie dan pesawat terbang N250 Gatotkaca. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis pada tahun 1995. Habibie berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 Gatotkaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia yang pertama, salah satu karya B.J. Habibie yang terkenal. Pesawat N250 rancangan Habibie kala itu bukan sebuah pesawat yang dibuat asal-asalan. Didesain demikian rupa oleh Habibie, pesawat N250 ciptaannya sudah terbang tanpa mengalami Dutch roll, istilah penerbangan untuk pesawat yang oleng berlebihan. Teknologi pesawat itu sangat canggih dan dipersiapkan Habibie untuk 30 tahun ke depan. Habibie memerlukan 5 tahun untuk melengkapi desain awal. Pesawat N250 Gatotkaca merupakan satu-satunya pesawat turboprop di dunia yang menggunakan teknik fly-by-wire. B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah ditutupnya IPTN, Habibie yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 Maret 1998 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden hanya beberapa bulan saja hingga 2 Mei 1998. Gejolak politik hebat serta reformasi yang dituntut oleh masyarakat Indonesia mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai pengumuman pengunduran dirinya. Hal itu membuat Habibie kemudian resmi menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau disumpah Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga lebih dari 1 tahun dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pada waktu itu, B.J. Habibie mewarisi kondisi di mana Indonesia sangat kacau balau pasca lengsernya Soeharto, di mana banyak terjadi kerusuhan serta banyaknya wilayah yang menyatakan ingin lepas dari Indonesia. Dalam pemerintahannya sebagai Presiden, Habibie membuat banyak keputusan penting. Salah satunya adalah melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Ia juga membebaskan rakyat dalam beraspirasi, sehingga membuat banyak partai politik baru bermunculan. Habibie juga berhasil menekan nilai mata uang rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Padahal waktu itu nilainya pernah mencapai 15.000 per dolar. Ia juga melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. B.J. Habibie melepas jabatan Presiden. Sampai akhirnya Presiden Habibie dipaksa pula lengser dari jabatan Presiden Indonesia setelah sidang umum MPR tahun 1999. Pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden ditolak oleh MPR. Selain itu, salah satu penyebab lengsernya Habibie adalah kebijakan B.J. Habibie melepas Provinsi Timur Timur yang memilih merdeka dan membentuk negara baru. Namun dalam buku biografi B.J. Habibie yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, ia mengatakan bahwa permasalahan Timur Timur adalah menghambat stabilitas politik dan ekonomi, sehingga konflik Timur Timur dapat mengganggu pelaksanaan reformasi. Setelah meletakkan jabatan sebagai Presiden dan digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden, B.J. Habibie pun kembali menjadi warga negara biasa. Ia kembali bermukim di Jerman walaupun biasa juga pulang ke Indonesia. B.J. Habibie wafat.
Bapak Teknologi Indonesia sekaligus putra terbaik bangsa Indonesia B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto karena masalah jantung. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, jenazah B.J. Habibie kemudian disemayamkan di Patra Kuningan, Jakarta. B.J. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, samping makam istrinya Ibu Hasri Ainun Habibie. Karya Habibie dalam pesawat terbang. Yang pertama ialah VTOL atau Vertical Take Off Landing, pesawat angkut DO-31. Selanjutnya pesawat angkut militer Transal C-130, Hansa Jet 320, Airbus A300, CN-235, dan N-20, dan secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain helikopter BO-105, Multi-Role Combat Aircraft, dan beberapa proyek rudal dan satelit. Riwayat pekerjaan. Pertama, insinyur wagon fabrik Talbot Aachen Jerman, wakil presiden teknologi di Messrs Bolko Bolholm AMB Hamburg Jerman, tahun 1976 sampai 1998 sebagai direktur utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, tahun 1978 sampai 1998 sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, tahun 1978 sampai 1998 Direktur Utama PT PAL Indonesia, tahun 1978 sampai 1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau OPDIP Batam, tahun 1980 sampai 1998 Ketua Tim Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan, tahun 1983 sampai 1998 Direktur Utama PT Pindad atau Persero, tahun 1988 sampai 1998 Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis, tahun 1989 sampai 1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS, tahun 1990 sampai 1998 Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, tahun 1993 sebagai Koordinator Presidium Harian Dewan Pembina Golkar, tanggal 10 Maret 1993 sampai 20 Mei 1998 menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 sebagai Presiden Republik Indonesia. Riwayat karir pemerintahan. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 3 1978 sampai dengan 1983. Tahun 1983 sampai 1988 Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 4 1988 sampai 1993 sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 5. Tahun 1993 sampai 1998 Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 6. Ketua Tim Keputusan Presiden atau Kepresidenan. Terus Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1998, Presiden Republik Indonesia tahun 1998 sampai 1999. Penghargaan yang pernah diraih oleh B.J. Habibie yaitu Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia, Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering, Anggota Kehormatan The Fellowship of Engineering of United Kingdom di London, Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering Amerika Serikat, Anggota Kehormatan Akademi Nasional de Air at the Space Prancis, Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society di Inggris, Anggota Kehormatan The Royal Swiss Academy of Engineering Science di Swedia, Anggota Kehormatan Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Ruang Angkasa Jerman, Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Amerika Serikat, anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautik Kerajaan Inggris tahun 1983, anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa di Jerman tahun 1983, anggota Kehormatan Akademik Aeronautika Prancis tahun 1985. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.